Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bi ni'matil iman wal ihsan wal hidayah wa faddalana bi fadlil ihsan wa jamil rahmah. Salatu wassalamu daimain mutalazimain ala mustafa wa rahmatil muhda sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah khairil bariyah wa afdali man uqiyat ilaihi risalatu wan nubuwah wa ala alihi wa sahbihi uli sidqi wal istiqamah wa ala kulli man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Allah yang insyaallah semua kehadiran di sini dirahmati Allah, diberkahi Allah, dimaghfirati Allah, dan insyaallah kita semua di sini insyaallah semuanya dengan keadaan dimudahkan, keadaan secara walafiat akan dipertemukan dengan kembali dengan bulan Ramadan tahun 1445 dan bisa menyelesaikan insyaallah dengan kemudahan dan tuntas, dan semoga dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya mari kita tidak lupa memanjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudahannya, tanpa nikmatnya, tanpa hidayahnya mustahil Allah mudahkan kita untuk hadir dalam tafaqquh fiddin atau majlis Jumat Barakah yang tadi disampaikan moderator sebagai Jumat Barakah sebelum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan pengajian Jumat Barakah pagi ini dengan senang berita Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum kita masuk materi, ada 3 hal yang saya sampaikan. Pertama adalah segala sesuatu di dunia ini semua pasti tidak ada yang berjalan kecuali semua dengan persiapan. Kita contohkan misalkan seorang yang akan mengikuti pertandingan sepak bola, kira-kira mempersiapkan diri itu perlu waktu pinten minggu, pinten tahun, bahkan biasanya sampai setahun 2 tahun itu dipersiapkan. Bahkan ada yang 4 tahun dipersiapkan. Kalau seorang ingin mengadakan sebuah pesta walimah, contohnya nak memberi kita baca tentang ngawasan menika, nak wonten ingkang badhe walimah harus mantu niku mempersiapkan diri, mempersiapkan hubungan ini pun bertahan berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Kadang tahun, kadang bisa setahun 2 tahun mempersiapkan. Lah, Ramadan ibadah yang insya Allah ini, kalau menurut perhitungan hitung cepat nih, sudah tanggal 22 Sya'ban ya, kemungkinan Ramadan akan dimulai ada yang tanggal 11 Maret dan mungkin ada yang 12 Maret. Nanti masih menunggu 4 bulan selanjutnya.
qablikum idza masau jazua nalikane nimpani wong mau apa asar keburukan kalau tertimpa musibah hal yang tidak mengenakan hal yang ingkang boten menjadikan nyaman jazua menika gelisah. Ini sekarang sampeyan kalau tak anda itu itu mendekati Ramadan kira-kira ingkang teman sedaya niki panik karena Ramadan makin dekat belum mempersiapkan atau panik karena harga beras naik. Makanya nanti kalau sudah mendekati Syawal, mendekati Lebaran, nah memang tanggal selikur Ramadan mendekati hingga tanggal akhir-akhir Ramadan mendekati Syawal, kira-kira kebanyakan kita dengan student kita studio atau kebanyakan masyarakat Indonesia itu panik karena amal Ramadannya belum sesuai target atau panik karena THR-nya belum turun. Yang kedua, jadi monggo kita semua jangan mudah menjadi orang-orang yang panik, ya. Jangan mudah menjadi orang-orang yang kaget. Nanti Ramadan ada yang memulai tanggal 11 Senin, ada yang memulai hari Senin, ada yang memulai hari Selasa. Jangan kaget. Nanti Ramadan ada yang tarawih 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Jangan kaget, jangan panik, biasa aja. Nanti ketika mendekati Idul Fitri, jika orang yang dalam zakat fitrah itu menggunakan langsung beras, ada yang menggunakan transfer uang. Jangan panik. Di antara para ulama itu juga berbeda pendapat. Teman-teman, mengenai zakat fitrah pendapat yang sangat-sangat masyhur, sangat-sangat kuat, yang menggunakan sembako sesuai dengan makanan setempat. Nah, di daerah tersebut kebiasaan menggunakan beras, berarti zakat fitrah dengan beras. Nah, tengah Maluku niko makanan pokok itu menggunakan sagu, berarti zakat itu menggunakan sagu. Nah, terus sebagian daerah makan pokok menggunakan gandum, berarti zakat itu menggunakan gandum misalkan. Nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan janji-janji yang mana janji-janji itu adalah janji yang sangat luar biasa. Tapi karena masalah manusia, kebanyakan di antara kita semua itu lebih suka janji yang lebih dekat ketimbang janji yang lebih jauh yang jangka panjang. Quran ngendika bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa bal tu'thiruna balik sira kabeh padha milih adunya ing dunya wal akhiratu lan utawi akhirat iku khairun luwih bagus wa abqa lan luwih abadi. Manusia itu biasanya lebih melihat apa yang di depan mata ketimbang yang jangka panjang. Saya kalau tak tangkap ini bukan menyinggung siapa-siapa ya. Kalau bukan niat menyinggung siapapun, ini muhasabah itu sendiri. Nah, tentang orang senang bapak ini atau kebanyakan masyarakat yang Solo, aku tadi. Seandainya diberi 2 janji, nah, diberikan bansos yang dimakan sebulan habis, pilih mana dengan dijanjikan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ada malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira kalau orang Korea lebih suka bansos atau lebih suka Lailatul Qadar? Yang pahalanya 1000 bulan atau yang dimakan hanya sebulan? Kalau sudah diumum ini hanya masalah. Artinya mari kadang kita itu sering melihat sesuatu yang di depan mata, tetapi Allah janjikan yang lebih baik, kadang kita ini terlupakan. Ini sebagai pembuka, insya Allah kalau sesuai yang disampaikan moderator, tema kita adalah tentang mempersiapkan Ramadan, dan saya mengambil tema Hamasatun Istiqbal Ramadan, semangat dalam menyambut bulan Ramadan.
Ada 3 hal yang saya sampaikan. Pertama adalah sebelum saya masuk poin yang kedua, kenapa kita gembira dengan Ramadan? Poin yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan? Yang pertama, kita akan mencoba sedikit saja, sekitar 2 menit 3 menit, memahami maksud dari ayat Al-Baqarah 183 yang tadi saya baca dalam pembukaan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Poin yang pertama adalah puasa itu adalah panggilan kepada orang yang beriman. Puasa itu adalah sebuah perasaan orang yang merasa terpanggil dengan panggilan tersebut. Jadi mereka yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kualitas imannya. Oleh karena itu, bagi yang tidak ada udzur, tidak ada halangan yang syar'i, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian yaitu puasa. Ini ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun 2 Hijriah pada bulan Sya'ban. Jadi Ramadan puasanya, perintah puasanya di bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya adalah Allah memerintahkan puasa Ramadan itu ada untuk persiapannya, diberitahu dulu. Kalian semuanya nanti Ramadan puasa, Sya'ban diberitahu. Biar gak khawatir tengah malam ada pengumuman dibangun melalui speaker, semua warga sini puasa Ramadan. Tidak, tapi ada persiapannya. Maka di sini ada namanya tahap Ramadan, menyambut Ramadan supaya kita semua mempersiapkan. Gak diganti langsung diumumkan lewat colong RT RW nanti malam tarawih. Tidak, ada persiapannya. Yang kedua, puasa Ramadan hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun Islam. Mereka yang mengatakan puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, ya, maka dia adalah orang yang menentang rukun Islam, maka dia seorang yang jelas-jelas keluar dari Islam. Maka kita meyakini ini rukun Islam. Yang ketiga, karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa Ramadan itu bukan hanya boten puasa yang namun diwajibkan di boten tiang Islam, tetapi wonten zaman-zaman saat diriku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mun wonten naminipun puasa. Makanya wonten tentang pembahasan hadis Rasul ngendika ahabbus siyam ila Allahi siyam Daud fima ma'nahu. Menika siap puasa ingkang sangat diberkahi Allah menika puasa Daud. Menika setunggal dinten puasa, setunggal dinten boten puasa. Jadi sehari puasa, sehari boten puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan pada orang sebelum kaum muslimin. Dulu juga ada puasa. Bahkan puasa itu juga menjadi sebuah cara alam semesta ini untuk berubah menjadi semakin baik. Apunten, ayam betina atau ayam bagong niku ketika 21 hari itu mengerami telurnya, ini puasa nggak? Puasa nih. Kupu-kupu ketika masih kepompong, masih ulat yang masih menjijikkan, gatel, bentuknya tidak menarik, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, bagaimana prosesnya? Berpuasa. Niki wonten ular itu, ular itu yang binatang itu, ular juga bisa berubah, nelungsungi, berganti kulit, dan proses berganti kulit itu berpuasa. Jadi di alam semesta ini ada namanya sunatullah berpuasa. Bedanya kalau kepompong menjadi kupu-kupu semakin indah bentuknya, semakin menarik dipandang, tapi kalau ular, tanya nih, ular ketika berganti kulit kira-kira semakin menarik atau menakutkan? Sama? Pasti menakutkan, kecuali bagi pawang. Kalau pawang nggak takut ya pawang. Tapi kalau umumnya menakutkan, artinya apa? Orang yang ada di dalam bulan Ramadan sama-sama berpuasa, ada yang setelah Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa, ada yang setelah Ramadan tidak mengalami perubahan. Karena yang satu benar-benar puasa Ramadan, yang satu hanya Ramadan.
ramah. Dia puasanya nggak makan nggak minum, ya udah. Dapatnya juga itu aja, nggak makan nggak minum, lapar saja. Kenapa? Selama Ramadan dia tidak melaksanakan hal-hal terbaik yang semestinya dilakukan orang-orang yang berpuasa. Ramadan masih merasani, Ramadan masih mendolimi orang lain, Ramadan masih berdusta, dan ini bukan termasuk sifat orang-orang yang semestinya dalam puasa Ramadan. Itu pertama. Terakhir, la'allakum tattaqun, supaya kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah setiap ada sebuah proses itu ada tujuan. Setiap ibadah ada tujuan. Orang yang melakukan ibadah salat tujuannya supaya senantiasa ingat Allah. Orang yang bersedekah, berzakat tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang punya sifat solidaritas, sifat peduli kepada sesama. Sama termasuk yang negosiasi puasa Ramadan itu melatih bagaimana merasakan seperti orang-orang yang serba kekurangan, merasakan bagaimana orang yang teruji ya, dari mulai subuh sampai maghrib nggak makan itu biasa. Banyak orang yang selama setahun nggak bisa makan. Di Indonesia, nah kalau mau tentang media cetak di Indonesia tidak kurang masih ada 10% penduduk Indonesia itu yang masih susah dalam makan. Nah kita sehari masih bisa makan 3 kali, itu alhamdulillah. Tapi banyak saudara kita yang di daerah pedalaman, terbelakang, terpencil, terluar, mereka kadang nggak bisa makan, dan makan pun itu mereka terbatas. Maka jangan bilang di tahun-tahun yang dulu kita pernah membaca berita ya, di Papua ada salah satu daerah yang terkena satu kampung itu gizi buruk, satu daerah gizi buruk. Kalau misalkan hanya satu keluarga, 2 keluarga gizi buruk itu aja, ini semua itu merata. Ini yang masih ada. Nah, apalagi Ramadan nanti kita dilatih punya meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, yang pertama tadi tentang penjelasan ayat Al-Baqarah ayat 183. Poin kedua adalah kenapa kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan bulan yang di dalamnya banyak sekali pintu-pintu amal kebaikan. Ramadan bulan yang di dalamnya amal-amal kejahatan, kemaksiatan berkurang. Makanya saya kadang heran ya, saya tidak menyalahkan, cuma kadang pemerintah itu kan melarang tempat-tempat yang haram itu di bulan Ramadan. Benar, alasannya untuk memuliakan bulan Ramadan, saya sepakat. Tetapi alangkah baiknya semua yang haram-haram itu bukan hanya ketika Ramadan dilarang, di semua dalam waktu setahun ya, itu semestinya juga diharamkan. Kadang-kadang Ramadan ini, mohon maaf, di bulan Ramadan kita susah, kita yang namanya tempat judi ditutup, tempat minuman keras ditutup, tetapi 11 bulan kemudian dibuka kembali. Sama aja ya. Ini berarti belum bisa menghayati bagaimana tujuan Ramadan la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Ini pun buatan namun waktu bulan Ramadan ini takwa waktu bulan Ramadan kurang sak samunipun sampai Ramadan malih ini pun tetap menjaga semangat dan takwa. Nomor kali kita semua semangat, bahagia, gembira menyambut Ramadan karena di dalam bulan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dari saya sampaikan di awal tadi, kita semestinya berpikir bukan hanya jangka pendek. Kalau kita berpikiran jangka pendek, umur manusia itu seberapa? Manusia ini umat Rasulullah Muhammad SAW kira-kira umur yang paling panjang. Nah, tanggal Rasul ini yang umurnya paling panjang berapa tahun sampai? Yang sekarang masih ada, saya tahu. Ada yang 150 ada, 120 ada,
Yang 100 ada paling banter lah 190. Kalau kita berpatokan dengan umur, maka itu sangat singkat sekali. Tetapi Allah memberikan jalan yang lain agar umur kita panjang, bukan karena usia kita, panjang karena keberkahan itu, keberkahan usia kita. Maka Allah memberikan keutamaan kepada umat muslim dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan itu ada satu malam yang sama dengan 1000 bulan, pahalanya dengan sama dengan 1000 bulan. Maka ini Lailatul Qadar ini yang semestinya menjadikan kita semangat untuk mencarinya. Ulama ketika mereka membahas kapan Lailatul Qadar datang, pertama ada yang mengatakan setiap malam Ramadan itu ada potensi Lailatul Qadar. Yang kedua, ada yang mengatakan 10 malam yang terakhir itu berpotensi Lailatul Qadar. Yang ketiga, ada yang mengatakan setiap malam ganjil dari 10 Ramadan terakhir itu yang berpotensi Lailatul Qadar. Bahkan ada yang menerucutkan malam 27 Ramadan itu yang berpotensi memunculkan atau munculnya Lailatul Qadar. Kalau kita semua berpikir hanya malam 27 munculnya Lailatul Qadar, ini kira-kira simpang semangat di malam 27. Lihat ini betul semangat. Tetapi kalau kita punya perasaan, jangan-jangan setiap malam Ramadan ada Lailatul Qadar, kita ini goyang kalau malam itu terlewat begitu saja. Ini meskipun memang pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama itu adalah setiap malam ganjil pada 10 malam yang terakhir pada Lailatul Qadar. Buktinya Rasulullah beliau merutinkan i'tikaf di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, dan itu diteruskan keluarganya dan para sahabat dan para ulama. Yang ketiga, kenapa kita gembira dengan bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan bagaimana kita bulan menguatkan karakter kita sebagai seorang muslim. Mohon maaf, di hari-hari ini kita sering ada sebuah istilah yang sering mengganggu kita. Saya kemarin kebetulan anak saya kemarin itu masuk rumah sakit ya. Itu kan di opnam di PKU. Saya lihat di ruang pinju itu ada tulisan namanya, tulisan saya kaget. Ada tulisan namanya etika batuk. Batuk kok pakai etika ini? Kok bisa batuk punya etika? Kalau batuk harus ada etikanya, mestinya dalam semua aktivitas kita itu ada etikanya. Orang mau makan ada etikanya, ada adabnya. Orang mau minum ada adabnya, jangan ambil gunakan tangan kiri, ikut tangan setan. Dalam bermuamalah dengan orang tua, orang yang lebih tua ada etikanya, ada aturannya, hormat. Ya. Apalagi memilih seorang pemimpin juga harus ada etikanya. Ya, kembali tadi, baik Allah, mari kita jadikan bulan benar-benar kita kuatkan karakter kita. Jangan sampai kita Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita ini mengalami peningkatan semakin baik dari sebelumnya. Intinya kalau kita sudah baik, mari kita tingkatkan semakin baik. Kalau sudah semakin baik, setelah Ramadan harus semakin baik. Intinya masuk bulan Syawal kita dalam kondisi semakin baik dari sebelumnya. Ramadan semakin baik dari sebelumnya. Intinya semakin baik dan semakin baik. Yang terakhir, yang keempat, kenapa kita gembira dengan Ramadan, yaitu nuzulul barakat, yaitu bulan ini bulan yang penuh banyak keberkahan, bulan yang di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, dan berkah itu adalah ketika semua nikmat, semua anugerah yang kita dapatkan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu namanya berkah. Kita punya mobil mewah, punya pesawat mewah, tetapi jauh dari Allah, itu tidak ada keberkahan. Dan sebaliknya, kita hanya orang-orang yang dengan misalkan harta yang tidak melimpah, hanya biasa-biasa saja, tetapi kita menggunakannya untuk kepentingan amal ibadah kepada Allah, maka itu lebih mendapatkan keberkahan. Apalagi
ini tentunya kita harus semakin berkah kehidupan kita, sehingga nanti insya Allah kalau hidup kita berkah maka mati kita berkah, dan insya Allah kita nanti pada hari yaumul kiamah kita akan semakin memanen pahala-pahala keberkahan. Yang terakhir poin yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan Ramadan? Akan saya singkat sekitar 5 sampai 7 menit. Yang pertama, untuk menyambut Ramadan kita siapkan niat yang ikhlas. Maka dikatakan dalam hadis tadi saya sampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Sapa kang poso Ramadan ing Ramadan iman lawan iman wa ihtisaban mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ufira maqad dianten ampuni lahu lan mau apa ma perkara takdama kang sedhisik apa ma min dambi saking dosane wong. Tegese orang yang berpuasa karena ikhlas maka dia akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Artinya apa? Ramadan ini kalau kita benar-benar ikhlas dan penuh keimanan, insya Allah dosa kita sebelum Ramadan ini, sebelumnya seluruh umur kita yang sudah lewat, yang barangkali kita melakukan dosa maksiat sengaja atau tidak sengaja, akan hilang, akan dileburkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting iman wa ihsan. Nomor 2, at-taubatu shadiqah. Untuk menyambut Ramadan kita awali dengan taubat yang sebenarnya. Artinya apa? Saya menarik yang disampaikan Imam Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, Al-Fudail mengatakan, "Idza kunta la tastati'u qiyamal lail." Kalau Anda tidak mampu melaksanakan salat malam, wasiyamun nahar, dan puasa di siang hari, fa'lam, maka ketahuilah, annaka mahbus. Kalau Anda malam nggak bisa bangun, siang nggak kuat puasa, maka Anda adalah orang yang mahbus, orang yang dikekang, diikat. Qayyadat kadunu, bukan Anda telah diikat oleh dosa-dosamu. Artinya apa? Moga bagus saya ini. Kita ini kan sering punya niat amal-amal kebaikan. Tetapi kenapa kita kadang dalam amal kebaikan itu kita sering tertunda atau tidak bisa melakukan? Maka Al-Fudail mengatakan barangkali ini adalah karena kita masih terikat dengan dosa-dosa kita. Maka mari sebelum masuk Ramadan, supaya kita sebulan nanti bulan Ramadan nanti selama 1 bulan kita dimudahkan untuk menjalankan Ramadan dengan tuntas dan sukses. Mari ini mendekati finish bulan Sya'ban, kita niatkan taubat yang nasuha sehingga kita nanti Allah mudahkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, ma'rifatus syaraf fi zaman, kita mengetahui mulianya waktu Ramadan. Kalau kita nggak ngerti betapa mulianya Ramadan, maka berbeda dengan orang yang tahu tentang kemuliaan Ramadan. Kemudian yang keempat, at-taqallulu min at-ta'am. Ini penting ya, jadi ini penting. Sekarang saya tanya, ini harga beras kira-kira mendekati Ramadan naik atau turun? Pas Ramadan sudah turun? Sekarang saya tanya. Pertanyaan yang kedua, kalau harga beras tetap naik, Ramadan tetap kita mulai 1 Ramadan? Tetap ya. Jadi artinya ibadah itu tidak bisa tertunda. Beras mau naik atau turun, tetap kita harus memulai Ramadan 1 Ramadan. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Oleh karena itu, hari-hari ini mari kita mulai melatih. Ramadan kan bulan yang kita berpuasa. Biasanya di kalangan kaum muslimin itu kalau masuk 1 Ramadan itu masih kaget. Ada sebagian yang jarang puasa, hari pertama itu kaget kalau itu puasa. Jam 12 siang ternyata sudah di warung, sudah habis 2 piring. Baru teringat, Ramadan. Mari hati-hati ya. Makanya mari sebelum Ramadan datang kita sempatkan puasa. Ayam bid yang sudah lewat ya, atau puasa Senin Kamis atau puasa Daud, kita mulai supaya kita sudah melatih diri, supaya tidak kaget dengan datangnya bulan Ramadan. Yang selanjutnya, yang kelima, ini nggak kalah pentingnya, ta'allum fikih siam. Sebelum Ramadan datang kita mempersiapkan
mempelajari fikih puasa. Jangan sampai kita masuk Ramadan, ada sebagian masjid ketika pun mlebet Ramadan nembe membahas mengenai fikih Ramadan. Nah, semestinya fikih Ramadan itu disampaikan, dibahas, dikaji sebelum Ramadan sehingga kita sudah siap memaham dan siap melaksanakan Ramadan. Lanjut, ta'widun nafsi 'ala siyam wa tilawah wal qiyam. Sebelum Ramadan datang, kita biasakan amal-amal yang baik. Contohnya, kita biasakan puasa, kita biasakan salat malam, kita biasakan membaca Al-Qur'an, kita biasakan bersedekah supaya masuk Ramadan kita tidak kaget. Saya tambah lagi 2 menit ya. Berikutnya adalah al-musabaqah, berlomba-lomba. Mari ini mendekati Ramadan, kita canangkan dalam diri kita berlomba-lomba dengan saudara-saudara kita. Misalkan kita berlomba-lomba, ayo kita nanti Ramadan kita siapkan buku dan pensil dan pena. Siapa bukunya yang paling banyak isi materi kultum dia menang. Ini kira-kira kita beri nah antara kultum betul buku nanti betul pensil. Oke. Terakhir, tahiyatul usrah wal istiqbal Ramadan. Nah ini gak kalah pentingnya. Kita siapkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk persiapan menyambut Ramadan. Misalkan contohnya di rumah kita sudah menyiapkan, misalkan membuat MMT ya, menyambut Ramadan, atau lembaga-lembaga atau ormas dan semisalnya menyambut Ramadan, semua kita mudahkan untuk menyambut Ramadan. Artinya monggo masing-masing kita keluarga, diri kita masing-masing mengkondisikan supaya ketika menyambut Ramadan tiba kita tidak kaget. Katakan semoga Allah memudahkan segala urusan kita, mengampuni wonten kekuranganipun. Sebelum saya tutup ada 5 menit wonten pertanyaan. Cekap ya. Oke. Maka kita tutup kali wasallamullah dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.